Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aji menoleh ke Mita yang tak jauh dari posisinya. Wanita itu tersenyum manis membuat Aji terasa hangat, kemudian mendapat anggukan pelan dari Mita, maka Aji segera berdiri dan melangkah ke depan panggung. Beberapa peserta menatap Aji di atas panggung yang hari ini memakai sebuah jas berwarna hitam kebiru-biruan yang sedikit ngepres di badannya, sedangkan dalamnya memakai kaos berkerah berwarna hitam, sedangkan bawahannya memakai jeans denim. Sebelumnya, Aji sudah mengirimkan materi presentasinya ke pihak panitia. Maka saat ini, ia tinggal presentasi aja di atas panggung tanpa menyetel sesuatu. Perlahan-lahan layar lebar pun mulai menampilkan slide presentasi Aji. Kemudian slide itu mulai berganti satu persatu bersamaan penjelasan Aji tentang apa yang ia lakukan baik di Makassar maupun di Manado. Aji menjelaskan banyak hal di atas panggung sambil memegang mic di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang sebuah pointer yang laser merahnya menyorot ke layar presentasi. Setengah jam saja waktu yang diberikan untuk mempresentasikan sukses story beserta review bisnisnya di Manado. Dan hasilnya cukup memuaskan karena terlihat beberapa jajaran direktur beserta senior manajer mengangguk-angguk tak jelas saat melihat apa yang Aji lakukan selama ini melalui materi presentasi maupun mendengar penjelasan darinya. Aji menghela nafas saat layar menampakkan dua buah kata terima kasih, maka berakhirlah materi presentasi Aji. Semua orang dalam ruangan bertepuk tangan, tak kecuali Mita pun ikut menatap sosok Aji dengan hati yang berbahagia. Mata mereka bertemu dan sesaat Aji melihat wanita itu sendiri dan kedua mata wanita itu menatapnya. Aji tersenyum lalu mengangguk pelan sesaat sebelum ia kembali menatap ke para peserta acara di depannya. MC pun mempersilahkan Aji untuk turun lalu mengambil alih kembali acara. Tiba saatnya membacakan The Best Employee tahun ini dengan beberapa kategori penilaian yang memang tiap tahunnya rutin diadakan oleh pihak company, dan tentu saja setelah menjalani berbagai seleksi dari masing-masing function. Nah, jadi sekarang saatnya membacakan The Best Employee tahun ini. Suara MC di atas panggung disertai suara gemuruh di sound system dalam ruangan. Semua hadirin harap-harap cemas menantikan siapa pemenangnya tahun ini, karena lumayan hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang nantinya. Tiba-tiba suara musik berganti menjadi intro musik dari lagu Mission Impossible atau film 007. Tahun ini, dia telah menunjukkan sebuah kekuatan baru dengan menerjang para kompetitor di market. Suara MC baru saja terdengar diiringi gemuruh musik. Dan tahun ini juga divisi sales telah membuktikan bahwa sudah saatnya mereka bangkit kembali. He is the winning in the market, the winning in the people, the winning in the place. Kembali MC lainnya berbicara. Semua makin penasaran setelah mendengar perkataan MC barusan karena sudah diperjelas kalau kali ini karyawan pria yang akan mendapatkannya. Dia berasal dari daerah di ujung timur dan telah menjadikan areanya menjadi area dengan growth tertinggi senasional. Tiba-tiba jantung Aji berdetak kencang saat mendengar beberapa kalimat terakhir dari MC. Mita terlihat menoleh ke Aji sambil tersenyum. Bapak, MC sengaja menggantung ucapannya. Dia adalah Bapak. Dia adalah, kata MC bersamaannya sengaja menggantung sesaat. Aji Prayoga, Area Sales Supervisor in Manado. Suara musik dengan suara seperti genderang perang baru saja terdengar setelah MC menyebutkan nama Aji sebagai The Best Employee tahun ini. Kemudian suara musik pun berubah di sound.
Bapak Aji Prayoga dipersilakan naik ke atas panggung, ujar MC lagi diiringi lagu dari band Queen sebagai backsound di dalam ruangan. Namun Aji masih terdiam karena seperti tak percaya dengan apa yang ia dengar. Aji menghela nafasnya sesaat lalu akhirnya berdiri dengan gagahnya, lalu berjalan ke atas panggung diiringi ref lagu menandakan seorang pemenang dari satu perlombaan. Suara musik diperkecil hanya sebagai backsound tipis semata saat Aji berada di atas panggung. "Wah, Pak Aji, selamat ya," kata MC mengajak ngobrol Aji saat sudah berada di atas panggung lalu bersalaman dengannya. "Pak Aji udah nikah," kata MC lainnya dengan candaan. Sekarang kami panggilkan Pak Eliezer selaku Chief Executive Officer untuk memberikan trofi beserta hadiah untuk The Best Employee kita tahun ini. Mungkin kami juga memanggil Bapak Hartono Wijaya selaku Regional Sales Manager untuk East Region ke atas panggung beserta Bapak Iputo Gede Ansyari selaku Area Sales Manager Sulawesi mendampingi Bapak Aji Prayoga untuk menerima trofi. Ketiga pria yang disebutkan namanya segera naik ke atas panggung. Pak Putu mendampingi Aji untuk menerima trofi beserta sebuah kertas sebagai simbol hadiah uang tunai sebesar 25 juta rupiah yang akan ditransfer ke rekening Aji. "Selamat ya Ji," kata Pak Putu dengan Pak Tono yang hampir bersalaman. "Selamat ya Pak," kata CEO bergantian bersalaman dengan Aji. Setelah acara penerimaan hadiah, maka band pengiring mulai memainkan kembali beberapa lagu sebagai penutup acara. Saat Aji tiba di meja, langsung mendapatkan ucapan selamat dari beberapa orang, bahkan ketiga timnya pun segera mendekatinya, lalu mengucapkan selamat. Jenny yang terakhir hanya menatap wajah Aji dengan penuh arti. "Pak, selamat nih," kata Aji. "Thanks juga ya Jen," jawab Aji tersenyum, namun Jenny hanya mengangguk tanpa tersenyum. Saat Aji kembali duduk, tiba-tiba sebuah pesan SMS masuk di ponselnya. "Mita, ISM, congratulations ayah, jangan cepat puas ya. Tetap semangat mengejar cita-citanya untuk masa depan kami berdua." Setelah membaca SMS dari Mita, Aji berdiri dan matanya mencari-cari sosok wanita itu. Namun Mita ternyata sudah keluar dari ruangan beserta para tim Makassar yang sudah memberikan selamat juga ke Aji. Maka segera Aji membalas SMS wanita itu. "Kamu di mana?" Tak lama sebuah balasan SMS dari Mita di ponselnya. Lagi ngobrol sama Pak Putu di depan, membaca nama Pak Putu membuat Aji mengurungkan niatnya bertemu dengan Mita. Kemudian ia pun bersama ketiga timnya memilih untuk beristirahat di kamar masing-masing karena jam 7 malam nanti akan ada acara dinner bersama dalam ballroom yang sama. Malam hari, setelah makan malam bersama semua tim, terlihat Aji sedang melangkah keluar dari ballroom. Jenny yang berada tak jauh darinya tiba-tiba menatap kepergiannya dengan perasaan tak menentu.